Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di hari Jumat ya teman-teman. Ini mapel terakhirnya Ustadzah di minggu ini. Insya Allah ketemu lagi dengan Ustadzah di minggu depan. Oke, semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat. Oke, gimana tadi udah mengerjakan soal IPS-nya? Yuk kita bahas satu-satu ya dari soal IPS hari ini. Oke, nomor 1. Pemanfaatan sumber daya alam air terjun untuk ngapain? Oke, betul. Objek wisata dan pembangkit listrik. Sekarang nomor 2. Meningkatnya permintaan konsumen terhadap ikan hias, seorang nelayan menggunakan racun untuk melemahkan ikan hias tersebut sehingga mudah ditangkap. Penggunaan racun sangat dilarang oleh pemerintah karena mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang mana? Kenapa racun dilarang? Oke, jawaban yang betul adalah kecuali ya, nelayan mengalami kerugian karena hasil tangkapan berupa ikan yang diperolehnya sedikit. Kalau pakai racun hasilnya langsung banyak, tapi itu dapat merusak terumbu karang, merusak spesies ikan juga ya. Oke. Nomor 3. Di bawah ini merupakan beberapa aspek pembangunan di berbagai bidang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mana yang merupakan aspek pembangunan di bidang sosial budaya? Mana jawabannya? Nomor 1, penggunaan bahasa nasional, ya. Nomor 2, pemberantasan buta huruf seluruh lapisan masyarakat, ya. 3, maraknya moda transportasi via online, bukan. Ini bidang transportasi ya. Yang keempat, penggunaan aplikasi online untuk memudahkan masyarakat memesan makanan, bukan. Nomor 5, melestarikan adat istiadat di masyarakat, betul. Jadi jawabannya 1, 2, dan 5. Nomor 4. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, siswa sangat senang dan bersemangat ketika Pak Darmawan memberikan materi pelajaran menggunakan video animasi. Nah, ini video animasi yang digarisbawahi. Jenis interaksi bidang pendidikan pada ilustrasi di atas adalah yang mana? Nomor 4. Interaksi siswa dengan sumber belajar. Video animasi itu termasuk salah satu sumber belajar ya. Nomor 5. Perlawanan terhadap penjajah Belanda di Bali dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Perang ini dikenal dengan nama Perang di Bali oleh I Gusti Ngurah Rai pemimpinnya. Puputan Margarana yang betul. D ya. Sekarang nomor 6. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Ini adalah hasil sidang PPKI. Oke, teman-teman tahu sidang PPKI itu dilaksanakan berapa kali? 2 ya. Tanggal 18 Agustus 45 dan 19 Agustus 45. Hasilnya juga berbeda. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, mana yang merupakan hasil sidang PPKI kedua? Tanggal 19 Agustus. Mana jawabannya? Oke, kita lihat. 1. Mengesahkan UUD 45. Itu sidang PPKI pertama. Membentuk 12 departemen. Kedua. Memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan M. Hatta. Pertama. Menetapkan pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi dan sekaligus menunjuk gubernurnya. Kedua. Menetapkan untuk sementara waktu presiden akan dibantu oleh Komite Nasional. Pertama. Yang keenam, memutuskan agar tentara kebangsaan dibentuk. Kedua. Jadi jawabannya hasil sidang PPKI kedua adalah 2, 4, dan 6. Oke, sekarang nomor 7. Peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di sektor olahraga. Yang mana di sektor olahraga? Betul, ikut berpartisipasi dalam ajang SEA Games ya. Kalau SEA Games itu lingkupnya Asia Tenggara. Nomor 8. Negara penghasil padi terbesar sehingga dijuluki lumbung padi Asia Tenggara. Yang mana? Nomor 8 adalah
Thailand. Oke. 9. Proklamasi kemerdekaan merupakan akhir dari perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka. Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa proklamasi punya makna akhir dari perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah. Maknanya adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah. 10. Tokoh proklamasi yang bertugas mengetik naskah teks proklamasi. Siapa? Betul, Sayuti Melik. Oke, kalau Insinyur Soekarno dan M. Hatta, dia adalah tokoh yang mengatasnamakan bangsa Indonesia ya, memproklamasikan Indonesia 17 Agustus 45. Kalau Ahmad Subarjo siapa? Ahmad Subarjo itu dia adalah perannya, salah satunya adalah menyumbangkan buah pemikirannya dalam pembentukan dasar negara Indonesia. Terus juga membujuk Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat menyusun naskah proklamasi. Terus Ahmad Subarjo juga merupakan Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia, ya, Menteri Luar Negeri pertama kali. Oke, paham ya? Sekarang nomor 11. Perhatikan daftar makanan khas Nusantara berikut ini. 11. Mana yang merupakan makanan khas Jawa Tengah? Ditunjukkan nomor Jawa Tengah. Kita lihat satu-satu. Bubur papeda, Papua. Nasi liwet, Solo. Lumpia, Semarang. Rendang, Padang. Mana yang masuk ke wilayah Jawa Tengah? Nasi liwet dan lumpia. 2 dan 3. Oke. Nomor 12. Sebelah timur pulau ini berbatasan dengan Selat Bali. Sedangkan di sebelah baratnya berbatasan dengan Pulau Sumatera dan Selat Sunda. Mana pulau yang dimaksud? Gampang sekali, Jawa. Berarti kalau Jawa sebelah utaranya berbatasan dengan apa? Laut Jawa, betul. Kalau sebelah selatannya Samudra Hindia. Oke. Nomor 13. Usaha jasa bidang pendidikan. Jasa ya, bidang pendidikan. Yang mana jawabannya? Oke, pengajar les dan guru. Oke, ya. Lalu bidan kesehatan, tukang cukur, jasa ya. Terus satpam keamanan, perawat kesehatan juga, dokter kesehatan, dosen ini jasa tapi jasa pendidikan tapi ada dokter ya, sehingga jawaban yang betul dua-duanya adalah pengajar les dan guru. Oke, nomor 14. Perhatikan daftar negara anggota ASEAN berikut ini. Laos, Vietnam, Kamboja, Filipina dan Singapura. Dari daftar negara anggota ASEAN di atas, mana negara yang wilayahnya berbentuk semenanjung Indochina? Oke, semenanjung Indochina itu apa sih teman-teman? Semenanjung Indochina adalah negara-negara yang berada di semenanjung Asia Tenggara atau di Asia Tenggara daratan. Dulu saat bangsa Barat masuk ke Asia Tenggara, mereka menamakan Indochina karena negara-negara ini terpengaruh budaya Cina dan India. Secara sempit, negara yang termasuk Indochina itu adalah negara jajahan Prancis, seperti Laos, Kamboja, dan Vietnam. Kalau secara luas, Indochina ini mengacu pada letak geografis kawasan yang berada di kawasan daratan ya. Kalau Thailand dan Myanmar itu juga masuk. Tetapi kalau Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura itu tidak masuk karena itu pulaunya meskipun masuk Asia Tenggara tapi terpisah. Oke. Tapi kalau Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura itu termasuk kawasan maritim. Oke, jadi jawabannya adalah semenanjung Indochina, Laos, Vietnam dan Kamboja. Betul. Nomor 15. Perkembangan teknologi internet mengubah perilaku sosial budaya masyarakat.
Perubahan perilaku positif yang dapat ditimbulkan dari perkembangan teknologi tersebut. Perilaku positif loh ya, yang mana? Oke, profesionalisme. Betul. Profesional ya orang-orangnya ya, bertanggung jawab sekali. Nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri masyarakat modern, kita lihat satu-satu. Masyarakat lebih terbuka dengan segala hal yang baru. Betul, ini modern. Kalau tradisional cenderung tertutup. Masyarakat enggan keluar dari daerah atau wilayahnya. Ini tradisional ya, cenderung berada di situ saja, tidak mau berpindah ke wilayah lain. 3. Masyarakat dapat mempertimbangkan sesuatu dengan objektif atau masuk akal, relevan. Betul, ini modern. Yang keempat, masyarakat menutup diri terhadap semua perubahan dan budaya asing. Ini tradisional. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Mana 1 dan 3? Oke, D. Sekarang nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Pernyataan yang tepat mengenai perubahan kehidupan masyarakat setelah adanya perkembangan teknologi. Yang mana? Nomor 17. Betul, 1 dan 3. 1 apa? Dapat dengan cepat dan mudah mengetahui informasi yang dibutuhkan. 3. Masyarakat lebih senang berbelanja secara online. Oke, itu ya. 18. Gunung Leuser dan Sinabung adalah nama gunung berapi yang terdapat di pulau ini. Flora yang banyak tumbuh, misalnya Rafflesia dan cempakawangi. Sedangkan faunanya misalnya orangutan, harimau dan macan tutul serta gajah. Dari ciri-ciri kenampakan alam, keragaman flora dan fauna seperti ilustrasi di atas, pulau yang dimaksud adalah Sumatera. Gampang sekali ya. Nomor 19. Kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di dataran tinggi bekerja sebagai petani perkebunan. Kegiatan ekonomi di pesisir pantai jadi nelayan. Hubungan antara kegiatan ekonomi dengan keadaan alam, yang mana jawabannya? Oke, betul. Kenampakan alam suatu daerah itu berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk. Nelayan mungkin nggak kalau berada di dataran tinggi? Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi mata pencahariannya itu menyesuaikan dengan kenampakan alam yang ada. Oke, 20. Suku-suku di bawah ini yang berasal dari yang mana Pulau Jawa? Betul, suku Sunda, suku Jawa, dan suku Tengger. Sunda dari Jawa Barat, suku Jawa dari Jawa Tengah, suku Tengger dari Jawa Timur. Kalau yang bawahnya yang mana yang salah? Suku Dayak. Suku Dayak itu dari mana? Dari Kalimantan. Kalau suku Asmat dari Papua. Oke, kalau yang ketiga, suku mana yang salah? Suku Batak dan suku Banjar. Terus yang keempat, yang mana yang salah? Suku Bugis. Ini dari Sulawesi. Oke, nomor 21. Secara berurutan, suku Asmat dan suku Batak berasal dari provinsi. Suku Asmat mana? Suku Batak mana? Oke, jawabannya adalah Papua dan Sumatera Utara. Oke, jangan kebalik ya. 2. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar siapa itu, teman-teman? Oke, Sultan Hasanuddin. Betul. Peran gambar tokoh di atas pada masa kerajaan Islam di Nusantara apa? Ini ya, mendapat julukan ayam jantan dari timur yang berusaha menyebarkan agama Islam di timur Nusantara. Jangan lupa, Sultan Hasanuddin itu mendapat julukan ayam jantan dari timur. Kenapa? Saking beraninya. Nomor 23. Candi Borobudur sebagai salah satu peninggalan kerajaan Buddha terletak di mana Candi Borobudur? Magelang. Magelang masuknya kemana? Jawa Tengah. Oke, 23 ya. Sekarang 24. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, peran Indonesia dalam kerjasama bidang sosial di sektor pariwisata. Yang harus digarisbawahi adalah sektor pariwisata. Ditunjukkan oleh nomor berapa? Gak usah pusing, kamu cari. Kalau pariwisata berarti kamu cari ada kata turismenya. Turism, pariwisata.
Mana jawabannya? 1 ya, ada tourismnya. 2, bukan. Ini pangan. Yang ketiga, ada menyelenggarakan ASEAN Tourism. Berarti ini. Nomor 4, bukan. Ini juga pangan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. Sekarang nomor 25. Beberapa perilaku masyarakat. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, contoh perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi. Perilaku positif ya, kita lihat satu-satu. 1, melaksanakan upacara bendera dengan hikmat sebagai wujud cinta tanah air. Betul. Giat belajar untuk meraih masa depan. Betul. 3, menutup mata dari lingkungan sekitar. Ini negatif ya, individualisme. Nomor 4, semangat berkaryanya rendah. Salah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 2. Oke teman-teman, selesai semuanya nomor 25. Semoga hasilnya memuaskan ya teman-teman. Dan teman-teman yang pasti, 1, jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, sampai ketemu lagi dengan Ustadzah di minggu depan insya Allah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.